Lalu ada orang mungkin baru baca kitab Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab, atau baru baca Kasyfus Syubhat, atau baru ikut pengajian Roja TV atau masjid itu, meminta kepada orang mati itu ada syirik 100%. Dengar dia orang yang bilang begitu tuh, langsung syirik Anda. Ya, sempat pula dia jadi gubernur ya, dia jadi ininya Satpol PP sudah yang berjalan nanti. Itu contohnya, saya tidak menuduh ada itu. Ini contoh bagaimana pemahaman yang bermasalah. Kira saat ini mereka punya nama apa bajunya gitu, apa lomponya gitu, bisa punya menerima doktrin yang begitu keras. Mau menjelaskan? Baik, jadi pertanyaannya adalah singkatnya, orang-orang yang digambarkan Nabi itu zaman sekarang itu kalau boleh, kalau memang mereka pakai baju, bajunya apa? Kalau mereka pakai mobil, mobilnya apa? Kalau mereka punya masjid, masjidnya apa? Dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memang pertanyaan yang berhak dan semestinya dijawab oleh para pakar-pakar katakanlah teroris semuanya. Karena memang butuh penelitian. Kalau sudah bicara bajunya apa, masjidnya apa, dan lain sebagainya. Saya pribadi hanya bisa menggambarkan beberapa pemahamannya saja. Kalau pemahaman ini ada di sebuah masjid, ada di sebuah pesantren, ada di sebuah, ini bukan mendiskreditkan presiden pesantren, tidak, atau mungkin di SMA, di SMP, pokoknya lembaga pendidikan, kalau ada kita temukan, maka berarti ada satu pemahaman yang katakanlah radikal. Contohnya adalah suka mengkafirkan tanpa aturan yang jelas dari para ulama kita. Itu dia salah satunya. Contoh konkretnya apa? Mengkafirkan presiden, mengkafirkan semua pejabat negara, mengkafirkan negara ini. Jadi kalau sudah dengar nanti pengajian-pengajian apalah namanya, mau di pesantren, SMP, SMP, masjid, mushola apa, keluar dari mereka menyatakan bahwa negara ini negara kafir, otomatis ya ulama-ulama yang tidak mengkafirkan negara ini juga ikut kafir karena mendiamkan kafir. Sudah tuh. Itu sudah lampu-lampu merah tuh Pak. Bisa jadi mungkin kelompok tempat pengajian itu tak semuanya yang bermasalah, tapi itu saja. Ya sudah, itu aja yang jadi kita patokan, jadi patokan. Jadi kalau tanya bajunya apa, susah pula saya sebutkan. Tapi kalau di Timur Tengah ada yang dulu, kalau bahasa Arabnya Daesh yang di Irak itu, yang dulu mau bikin negara, mau bikin khilafah itu, ISIS. Itu ulama-ulama Timur Tengah itu menyatakan bahwa ISIS itu kan udah tahu bajunya tuh, ISIS atau dalam bahasa Arabnya Daesh itu adalah wujud dari kelompok Khawarij. Gampang menyembelih orang Pak, potong kepalanya, sembelih kayak nyembelih kambing ini, hanya gara-gara berbeda keyakinan pemahamannya itu. Kalau di Indonesia ini mungkin ya yang disampaikan oleh para mantan teroris yang taubat itu. Itu mungkin bisa dipatokkan kalau mau tahu bajunya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah dari sisi teori atau pemahaman yang bermasalah, yaitu tadi suka mengkafirkan orang yang berbeda pemahaman dengan dia tanpa aturan yang jelas seperti yang digambarkan para ulama. Gara-gara tidak undang-undang kita atau dasar negara itu tidak Quran hadis, hanya Pancasila, kafir sudah. Gara-gara ikut pemilu, murtad, kafir sudah. Ini berbahaya. Ini contohnya nih, ini contoh pemahaman Khawarij ini. Atau suka mensyirikkan
orang yang melakukan amalan-amalan yang itu katakanlah ya masih diperdebatkan oleh para ulama itu syirik atau tidak. Nah, itu. Kalau yang dah jelas syirik oleh menurut semua ulama, nah, oke lah, itu tak ada masalah, itu wajib juga kita bilang syirik. Tapi ada amalan-amalan yang ulama terpecah jadi dua, satu syirik katanya, itu syirik itu, ini tidak. Jangan sampai kita mengklaim langsung syirik mutlak wajib itu, enggak. Contohnya apa? Contohnya begini, ada orang datang ke kuburan siapa, kuburan keramat di, katakanlah kuburan ulama, dia datang ke sana. Orang yang datang ini anaknya sedang sakit. Apa kata dia? Wahai Syekh, sembuhkanlah anak saya. Contoh Pak, datang ke kuburan wali, ulama yang dikenal soleh selama hidupnya, datang ke sana lalu angkat tangan menghadap kubur itu. Kemudian apa kata-katanya? Wahai Tuan Guru, wahai Syekh, sembuhkan anak saya yang sedang sakit. Atau sukseskan bisnis saya yang baru ini, dan lain sebagainya. Kalimat yang seperti ini, apakah atau pelaku atau tindakan seperti ini, apakah sudah jatuh ke syirik atau tidak? Di sini pecah pendapat dua Pak, di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan itu syirik, pokoknya syirik. Kenapa? Kan meminta kepada orang di kubur itu. Keluarlah hadis idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mintalah kepada, kalau kamu idza sa'alta fas'alillah, kalau meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Ini orang minta, wahai Tuan Guru bla 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 bla, syirik. Ada ulama dan itu mayoritas mengatakan bahwa syirik atau tidak, tunggu dulu. Kita perlu cek, kita perlu cross check dulu. Apa ini yang perlu diteliti dulu, perlu dicek dulu, dicek. Maksud Anda apa ini mengatakan kalimat seperti itu? Apakah Anda meyakini bahwa Tuan Syekh ini mampu dengan sendirinya mensukseskan bisnis Anda, menyembuhkan anak Anda? Oh iya, Tuan Syekh ini bisa, dia punya kemampuan itu dia. Bukan karena izin Allah, enggak, karena memang Tuan Syekh ini syirik itu. Tapi kalau dia bilang yang menyembuhkan Allah lah, bukan Tuan Syekh nih, yang membuat bisnis kita untung ya Allah. Nggak ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, membuat bisnis itu untung selain Allah Ta'ala. Cuman Tuan Syekh ini kan orang soleh, Allah berikan izin ke dia, Allah berikan izin ke dia untuk membuat orang itu sembuh. Seperti Nabi Isa, umpamanya Allah izinkan dia bisa menghidupkan orang mati. Yang menghidupkan kan cuma Allah. Tapi kenapa Nabi Isa menghidupkan orang mati? Bisa menghidupkan mati atas izin Allah. Artinya Allah bilang, nah ini saya berikan kekuatan kepadamu wahai Isa, hidupkan orang mati itu. Kalau ini pemahamannya, enggak syirik. Tapi bolehkah dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Kata ulama yang mengatakan tak syirik, pecah lagi jadi dua. Yang satu mengatakan ya janganlah kata-kata itu dipakai, agak ganjil aja, jangan, itu masih bau-bau syirik lah. Rubah aja lah kalimatnya begini, wahai Tuan Syekh, mintakanlah kepada Allah untuk menyembuhkan anak saya. Itu geser dikit kalimatnya, kata ulama. Yang satu lagi ulama lain bilang dah pakai aja kalimat itu, tak masalah. Tapi ingat, jangan yakini Tuan Syekh ini yang dialah penyebab aslinya anak. Seperti ini peta persoalannya Pak. Lalu ada orang mungkin baru baca kitab Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab, atau baru baca Kasyfus Syubuhat, atau baru ikut pengajian Roja TV atau masjid itu, meminta kepada orang mati itu ada syirik 100%. Dengar dia orang yang bilang begitu tuh, langsung syirik Anda. Ya, sempat pula dia jadi gubernurnya, dia jadi ininya, Satpol PP sudah yang berjalan nanti. Itu contohnya, saya tidak menuduh ada itu.
Ini contoh bagaimana pemahaman yang bermasalah. Kalau ada, ya sudah, dalam kasus itu berarti itu pemahaman yang sudah bermasalah. Demikian Pak. Jadi singkatnya, untuk bajunya di Indonesia ini mungkin bisa keterangan dari mantan teroris bisa kita pakai. Kalau di Arab tadi saya sebutkan satu contoh, ISIS itu. Tapi secara pemahaman, nah itu sudah sebutkan 2 atau 3 bentuk tadi. Mengkafirkan orang tanpa aturan yang jelas dari ulama, atau mensyirikkan, atau membid'ahkan bebas tanpa aturan yang jelas dari para ulama kita. Baik, saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.